Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala murni wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kalatilat ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Kita memuji Allah dalam segala kondisi karena gini sob. Ternyata yang membuat setan itu, iblis itu sakit atau jengkel sama kita ketika kita bahagia dalam kondisi apapun. Jadi kalau kita tidak bahagia, seolah kita nggak bersyukur pada Allah. Usahakan kita hidup bahagia. Sulit, susah, segala macam-macam. Seorang mukmin, betapa Allah sangat bangga pada seorang mukmin, di mana ketika dia dapat musibah dia bersabar, ketika dia dapat bahagia dia bersyukur dulu. Jadi dan kebahagiaan itu pasti ada. Mungkin kurang harta tapi lihat bahagia, lihat anaknya sehat, lihat anaknya bahagia, lihat gimana. Jadi kita jangan menafikan kebahagiaan. Kalau kita sering lebih banyak bahagianya, setan itu akan jengkel pada kita. Gitu. Karena apa? Karena lihat mukmin yang bahagia itu luar biasa, sob. Tapi kalau Anda tidak berbahagia itu Anda akan menjadi kebahagiaan bagi setan-setan di sana. Gitu. Jadi akan susah terus. Gitu. Oke, saya nggak bahas itunya. Tapi saya minta ya Anda bahagia dalam kondisi apapun dan jangan takut dengan apapun. Ketika kita tidak takut dengan apapun, itu ada janji Allah ya. Kita bisa mengerjakan sholat, zakat dan yang lainnya, dan hanya takut pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu akan diberikan pada orang yang tidak takut pada siapapun dan pada apapun, hanya selain pada Allah. Ini kuncinya. Oke, saya bahas ini. Ini ada surat panggilan, pasti Anda akan deg-degan kalau dapat surat panggilan ini dari Bank BPR di Klaten ya. Pasti luar biasa. Ini judul panggilannya, dipanggil tanggal 16 pada surat panggilan nomor bla 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 kepada yang terhormat Ibu Intan lah titik keperluan membicarakan kredit saudara yang telah menunggak sebanyak 12-13 kali berdasarkan catatan pembukuan di kantor BPR di Klaten. Anda adapun rincian tunggakan saudara sampai dengan bulan November 2021 adalah sebagai berikut: 180.903.300. Dan ternyata apa coba? Pokoknya itu hanya 39.800.000-an, bunganya 28.700.000-an, dendanya 109.180-an ribuan. Jadi totalnya di sini 177. Di atas 180 saya nggak ngerti dari mana angkanya. Hadir memenuhi titik Bapak titik 16 November jam 15 jam 3 sore. Waktunya dia sore ini. Terus kantor BPR di Klaten. Oke, terus kalau Anda dapat surat gini pasti Anda deg-degan, stres, jantungan dan yang lainnya. Insya Allah kalau Anda tahu ilmunya, tahu caranya, Anda tidak akan seperti itu. Saya bicara gini loh. Ini kan bunganya luar biasa 109. Kayak bunga gede gitu bisa nggak nego pokoto? Insya Allah bisa. Apalagi pada saat kondisi kayak gini. Semuanya mendukung Anda untuk menyelesaikan. Cap saya belum punya uang, nggak masalah. Yang penting Anda nego dulu. Caranya harus tahu. Ini contoh ya, salah satu contoh. Saya udah ngalami cara kayak gini. Nilai hutangnya mungkin gede banget itu, mungkin 9 lebih. Anggaplah hutang saya 500 bla 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 udah saya cicil. Anggap saya ini cerita nyata sob di BPR Legian. Dulu hutang saya 2,5 miliar terus turun sampai 500 juta segala macam, dan saya ada 2 jaminan di situ. Salah satunya adalah nilainya, anggaplah nilainya 500 gitu. 500. Saya sudah bayar 7 tahun bla bla bla, itu mungkin tinggal 350 juta udah saya cicil dulu. Kurangnya 150 juta. Tapi catatan di mereka saya masih kurang mungkin 700-800 ribu jutaan lagi gitu. Kenapa? Karena saya sudah nunggak selama 3 tahunan di mereka, 2 tahun lebih gitu, sampai 3 tahun. 2 tahunan lebih lah. Udah gitu saya dipanggil sama direkturnya bla bla bla, saya ketemuan dan saya negokan ke mereka untuk ininya. Kenapa? Anggaplah mereka minta 700 juta gitu, si BPR-nya itu. Saya ngotot, saya hanya mau bayar 180 juta. Kenapa? Karena saya punya data. Makanya pertama Anda harus punya data dulu, payment history-nya mau standing payment history dari awal sampai akhir. Jangan ada yang kira-kira biar mereka yang buat, karena itu kita persiapkan untuk bukti pengadilan. Jadi menyelesaikan hutang ini kita harus siap sampai pengadilan sob. Meskipun pengadilan itu adalah perdata itu adalah jalan terakhir kita, tapi harus persiapan, harus siap. Caranya Anda siap adalah apa? Anda kumpulkan bukti-bukti atau bukti-bukti yang kuat itu. Karena apa? Kemenangan kita itu 2 alat bukti dan saksi. Jadi Anda harus ada bukti, alat bukti dan saksi. Itu yang harus dilakukan.
Jadi kemenangannya seperti itu. Jadi saya kumpulkan itu dan saya cicilkan. Loh, Cap 500 saya udah bayar 350, berarti utang saya 50. Mana mau bang seperti itu. Ngotot turun sampai 500 juta itu. 500 juta oke, saya bilang 500 juta. Saya siap 500 juta, saya bayar 24 bulan gitu. Nggak mau dia gitu. Mikir-mikir. Jadi saya minta 500 juta, dia buat surat dulu, tanda tangan, pakai tangan juga nggak apa-apa, 500 juta. Saya pikirkan, saya dengan keluarga gitu. Pas besoknya lagi, seminggu kemudian saya datang, Pak, saya nggak bisa bayar 500 juta langsung gitu. Ternyata apa? Kalau 150 juta saya bisa sanggup, kalau 500 juta saya nggak sanggup gitu. Loh kenapa? Saya 500 juta, saya minta 24 bulan. Oh pasti ngamuk dia gitu. Gebrak meja, yang biarin aja. Karena saya udah pegang dulu surat pertama 500 jutanya. Setelah itu ternyata dilikuidasi besok. Itu direkturnya langsung yang punya datang. Nego dengan saya dengan yang punya. Karena apa? Dia minta minggu depan harus. Ternyata benar minggu depan mereka dilikuidasi. Jadi likuidasi, selesai dilikuidasi, ya udah. Saya hubungan dengan tim likuidasi sama sob. Mereka hanya turun 400 juta, 500 jutaan lagi. 400 jutaan. Saya nggak mau. Saya ngotot di angka 150 juta itu. Nego sampai terakhir, sampai dia mengancam pakai macam-macam bahwa ini mewakili negara, bla bla bla. Tetap akhirnya apa coba? Akhirnya mereka semua habis waktu, udah bukan kasih waktu 2 tahun sama pemerintah, sama LPS 2 tahun, dikasih 2 tahun waktunya. Dan mau habis 3 bulan mau habis, mereka nego terus, turun-turun mereka sampai 400, saya nggak mau tuh gitu. 150 juta itu, saya naikin sedikit 160 segala macam-macam. Tahu nggak sob, dealnya di angka berapa? Dealnya di angka 190-an kayaknya. 190 juta. Jadi gue jomblak sepertiganya lebih gitu. Dari nego pertama gitu. Dia 190 juta. Ketika deal ya udah saya caranya apa? Saya foto uangnya saya itu yang saya foto pertama ada uang 150 juta, 100 juta saya foto cepat gitu. Pakai koran di bawahnya. Ini saya udah siap, mau nggak nego lagi. Hanya mereka ngebalas, nggak bisa kayak Pak Ridwan 300, nggak mau juga saya, tetap 150 juta gitu. 160 naik terus, udah gitu lama-lama mereka habisan waktu segala macam-macam nego. Pak Ridwan, kita deal deh kalau gitu. Ya udah kalau mau deal segala macam-macam saya usahakan ini. Akhirnya saya jual perhiasan istri saya dan yang lainnya, ketutuplah 190 juta gitu. Dan 190 juta saya minta bawa uang cash langsung, mana sertifikatnya? Saya minta surat pelunasan, saya minta untuk royanya juga, tanda pelunasan sama royanya segala macam-macam. Hari itu juga setelah dapat pelunasan dan yang lainnya tanda terima gimana, itu saya jadiin untuk menyambut royanya. Jangan sampai nggak dicabut sob, dapat sertifikatnya langsung dipegang, selesai udah. Jadi itu caranya. Jadi, nah kalau Anda udah macet selama 2 tahun tadi, itu Anda udah masuk ke 5, Anda nasabah tidak mampu gitu. Berarti apa? Tidak ada lagi bunga dan denda. Libatkan OJK bila perlu nanti, kalau nggak selesai juga pengadilan yang memutuskan. Insya Allah kalau di pengadilan hakim akan menilai bahwa ternyata apa, mereka rentenir, ini sama dengan rentenir. Kalau gitu caranya gitu. Dan kalau bisa tembuskan suratnya sampai ke presiden, bupati, wali kota segala macam-macam. Dan RIM segala. Kalau Cap mau dilakukan apa? Lakukan somasi. Somasi bukan hanya ke banknya aja, tapi ke KPKNL-nya gitu. Tapi niatkan bahwa saya mau menyelesaikan hanya pokok tok gitu. Jadi caranya gimana? Caranya hitung yang berapa yang Anda terima, hutang Anda berapa, udah dicicil berapa duit. Ini dari basic seperti itu. Kalau pokoknya menurut bank itu kadang-kadang gini, Anda udah nyicil segala macam-macam, anggap cicilan 4 juta, bunganya tuh 3 juta, 1 juta untuk pokoknya. Ya nggak habis-habis gitu. Utang 500 juta, Anda masih punya hutang 450 juta, padahal Anda udah bertahun-tahun nyicil. Kalau saya enggak, 500 juta saya gabungkan semua tuh setoran saya gitu. Masuk 350 juta, ya hutang saya cuma 150 juta dong gitu. Jadi itu caranya gitu. Jadi kalau sob mau melakukan solusi ini salah satunya. Ini salah satu yang sudah pernah saya jalankan, mudah-mudahan sob bisa menyelesaikan. Cap, ini BPR kok kejam. Saya juga BPR loh. Malah bukan hanya BPR saya. Sekarang tim likuidasi saya hadapi. Dan alhamdulillah selesai dua-duanya. Alhamdulillah tahun ini selesai, bulan Maret kemarin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bisa mewakili menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda, kesulitan Anda. Tenang dulu aja. Kalau memang prosesnya panjang, Anda agak susah, ikut pendampingan. Hubungi admin saya Nyimas ya. Jadi Nyimas, kalau Anda mau ikut pendampingan, ada bayar sedikit buat admin, bukan buat saya. Kalau saya udah cukup sob. Kalau saya alhamdulillah dengan saya berbayar doa terbaik kan jawab Fatihah gitu. Kalau Anda pendampingan paling bayar untuk adminnya aja ya. Karena admin kan kasihan juga kalau nggak ini. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.